Salam Rahayu, sedulur semua di Nusantara. Ini jumpa lagi di channel Woko Prabu. Kemarin ada yang request ini ngevlog bareng Pak Hirnot Sarwani. Ya, puji syukur kali ini saya berada di sanggarnya Pak Hirnot Sarwani, Sanggar Bima ya Pak ini. Ya, Sanggar Bima. Ya, untuk kedua kalinya saya kesini. Ya, ini minta keterangan Pak untuk tokoh Bima. Nah, menurut versi pandangan dari Pak Hirnot, Bima itu jenisnya ada berapa saja begitu. Oke. Jadi sebelum lebih lanjut ya, jadi memang Wondo itu karakter wayang itu bisa banyak itu sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat popularitasnya ya. Iya. Jadi hanya wayang-wayang tertentu yang mempunyai Wondo yang banyak. Iya. Untuk wayang-wayang yang jarang keluar atau apa itu biasanya ya cuma satu aja. Iya. Walaupun mungkin variasinya di lain-lain tempat itu bisa sangat berbeda-beda. Iya. Jadi itu variasi itu tidak mesti menunjukkan ini wondonya berbeda atau apa, karena memang keterbatasan waktu itu ya. Iya. Ya, tentang yang punya sangkitnya gimana dan sebagainya itu. Tapi untuk wayang-wayang yang terkenal kayak misalnya Bima, kemudian Krishna, Arjuna, Gatotkaca, Puntadewa, Baladewa, Iya. bahkan Rahwana sekalipun itu karena mungkin tokohnya tokoh antagonis ya. Iya. Tapi karena dia memang sering jadi role gitu ya, jadi sering keluar itu, jadi wondonya juga banyak. Iya, bermacam-macam Ya, ya. salah satu wondo yang banyak itu disandang mungkin rekornya masih di Arjuna ya. Arjuna ya Pak. Arjuna itu bukan mungkin sampai puluhan itu baru satu versi ya. Mungkin di lain daerah nanti bisa ada tambahan lagi, tambahan lagi. Iya. Termasuk Bima itu juga yang mempunyai wondo banyak. Iya. Ya. Termasuk juga ada yang sebenarnya itu bukan wondo ya, tapi hanya sebutan khas daerah tertentu. Tetapi orang kaprah menyebutnya sebagai wondo. Salah satu contoh misalnya ini Arjuna Kedu. Ya. Ada yang bilang nih ini wondo Kedu. Ya. Menurut saya ini mau yang lain mau pakai mau. Ya. Menurut saya itu bukan wondo Kedu. Ya. Kedu sana sendiri mungkin ada rincian wondonya sendiri, tapi karena ada orang Solo mungkin yang nyoso wayang, kebetulan wayangnya wayang Kedu bawa ke sini mungkin dengan cara orang Solo misalnya, tapi nyebutnya ini Janaka Kedu. Tapi mungkin di kemudian hari orang menyebutnya dengan ini Janaka Wondo Kedu. Yang lain misalnya Kumbakarna juga ada yang memang kan kita memang babonya dulu aslinya dari sana Mas. Iya. Dari Kedu itu, daerah Kedu. Masuk Jogja dan Solo itu pengembangan dari wayang Kedu sebenarnya. Jogja dan Solo ya? Iya. Jadi makanya dulu ada yang bilang terkenal itu penatah yang di Solo sama di Jogja itu dulu asalnya satu wilayah dari Kedu sana. Cuman kebetulan yang dipakai untuk istana Jogja itu orangnya katanya gemuk ipel-ipel besar gitu ya. Makanya wayangnya cenderung besar, gemuk dan sebagainya. Kebetulan yang dipakai di Solo itu orangnya lencer, tinggi dan sebagainya itu, sehingga wayangnya kelihatan ramping-ramping, buru-buru gitu. Kalau mau dipakai apa istilahnya fanatik-fanatikan, wah wayang itu lemu-lemu, benggu-benggu. Wayang Solo lagi kurang gizi, kering-kering. Oke, kembali ke ini Bima ya. Kebetulan ini kita punya tokoh banyak Bima. Karena Bima termasuk yang punya banyak wondo. Saya sebutkan aja satu-satu misalnya. Ada wondo Lindu. Lindu ya. Ini ada wayangnya juga, nanti kita perlihatkan. Ada juga Lindu Panon. Iya. Terus Lindu sampai Panon. Itu beda ya? Ya, dari sebutannya itu Lindu aja itu sudah menunjukkan keadaan horeg ya. Iya. Itu karena bumi bergoncang dan kan Lindu. Nah, itu ibaratnya kan ketika Bima menjangkah itu menapak bumi itu kan buminya jadi bergetar. Iya. Jadi tapi di Jogja ada lagi versi bukan Lindu tapi Hindu. Hindu ya, makanya wondo Hindu. Ya, enggak tahu gimana dulu prosesnya. Tapi kayaknya dari yang ditunjuk itu kayaknya sama Lindu sama Hindu. Lindu itu ya, gempa itu ya? Ya, gempa. Cuman kalau saya cenderung ke wondo Lindu karena
perawakan dari Bima sendiri yang memang tinggi besar dan sebagainya. Di samping itu juga Wondo Bima itu biasanya mengacu pada banyak senjata. Nama-nama senjatanya. Seperti ada nanti Wondo Mimis. Ya. Mimis itu nanti ada juga yang apa itu yang bikin seperti ini juga bisa dilihat Wondo Mimis. Itu dengan ciri-ciri biasanya kayak badannya langsing ya. Langsing. Mimis itu kan apa peluru ya. Peluru itu kan cenderung bentuknya bukan bulat atau apa gitu ya. Bulat itu kan untuk misi yang apa yang meriam atau apa ya. Kalau yang untuk tembak bedil itu kan bentuknya masih langsing. Iya. Nah, itu menunjukkan Bima Wondo Mimis itu biasanya memang bentuknya cenderungnya lebih langsing. Tidak gemuk, tidak anu. Iya. Itu juga menunjukkan nanti karakter yang apa itu gesit. Iya. Untuk perang ya Pak? Ya perang ya gesit tadi karena dia gerakan cepat sebenarnya. Kalau orangnya gemuk kan ya tidak bisa menunjukkan ngelemu ngono kok anune apa gerakannya gesit kan tidak mungkin ya. Ini ada itu. Kemudian yang menunjuk kepada nama senjata yang lain misalnya gurnat. Gurnat ya. Gurnat itu ada yang bilang katanya dari istilah granat. Granat itu? Granat ya. Juga untuk perang berarti? Iya, granat itu kan senjata itu yang dilempar itu. Gurnat tadi, granat itu dari kata granat. Kemudian ada lagi yang namanya jagur. Jagur itu sebenarnya kan dengar saya apa ya? Sesuatu kalau gong itu ya Mas, gong itu kan dipukul dengan dijenggung itu ya. Itu kan jagur gitu ya. Jagur itu seperti dipukul ya. Jagur itu, tapi kemudian ada juga yang jagur digabung dengan gurnat. Jadi ada kemudian istilah jagurnat. Jagurnat. Gurnat. Saya juga baru dapat itu ilmu dari Pak Sutarko dari Foto Arso sana. Ini untuk jagurnat loh, ada jagurnat. Yang satu ada jagur sendiri, ada gurnat sendiri, gabungan jagur dan gurnat. Jagurnat ya wes lah apa. Kan apa itu pendapat orang kan beda-beda ya, jagurnat. Jagur itu menggambarkan dulu di sini ada yang namanya meriam. Meriam itu Kiai Jagur. Kiai Jagur di sini Sondaan sih? Enggak di keraton kayak. Keraton. Ya. Kalau enggak keliru ya. Jadi mungkin saya kait-kaitan dengan ini. Kenapa namanya Jagur itu kan memang ada kemudian meriam yang namanya Kiai Jagur. Oh iya. Nah, kenapa disebut Kiai Jagur itu ada yang bilang itu karena lakonnya itu pas Bima kalah perang. Ngalami kalah itu kan seperti kalah perang gitu ya. Ada kan kalau di wayang perwayangan itu kan memang ada tidak selalu menang ya toh. Iya. Nggon lakon apa kayak nggon lakon film-film barat itu kan yang namanya lakon itu kan tidak selalu menang. Dulu ada. Iya. Kalah juga kadang-kadang ya. Waktu kecil kita pernah lihat apa film Manix, The Manix itu mungkin belum tahu ya. Itu lakonnya mesti kalah gitu ya. Mesti kalah sih. Makanya ada yang bilang sekarang lakon ini menangnya ya carry no. Kalah sih aki menang itu kan biasa. Itu katanya Bima itu pas kalah perang itu pakai Bima Wondo Jagur itu. Konon ya, saya enggak tahu. Sekarang juga wayang barang itu ketika dimainkan kita juga enggak banyak tahu pertimbangan seperti apa. Itu yang tahu mungkin dalam-dalam yang. Tapi itu juga perlu digali ya, supaya tidak habis pengetahuan seperti itu. Kemudian ada ini bedil. Ya, Wondo bedil. Ya. Sering kali mendengar tapi juga belum hafal Pak. Bedil itu biasanya memang yang sering itu kan menurut saya ya itu terkenanya itu pas Pak Mantep itu. Pak Mantep memakai bima-bima yang jujutan itu orang nyebutnya Wondo bedil. Kemudian saya pernah nanyakan dulu ke mana itu, ke salah seorang empu dalang di Klaten itu. Jane jenenge dudu Wondo jane. Lah pripun Pak? Kuwi asline dhisik ngene lho. Dadi simbah dhisik kuwi jaman gawe wayang kuwi, natah wayang yasa wayang. Werkudara kuwi ya dilelah kuwi barengan karo grobokan tentara Wondo kuwi lho.
Cara Ondo kan gue bedil. Wah, terus akhirnya pas peristiwa itu, pas gawe wayang itu, terus gue tetengar, gue pengeling-eling ini wayang tak jenenge Werkudara Bedil. Wondo Bedil. Terus kemudian istilahnya apa itu, sampai sekarang orang nyebutnya Wondo Bedil. Ya, monggo aja terserah. Ya. Kalau di referensi di kepustakaan belum ada sebenarnya. Iya kayaknya gitu baru ini ya, baru bahasa tutur aja. Belum dibakukan kayak ini. Iya. Ya, kemudian seperti itu. Seperti tadi ada lindu sama lindu panon itu apa? Kalau yang di buku itu bisa merasa dengar itu kalau lindu panon itu ya mirip dengan lindu. Cuman dia punya karakter yang memang agak emosional. Iya. Emosional ini. Bentuk dari lindu panon ini wayang keraton ini. Ini fotonya ya, Pak. Fotonya. Jadi kalau ditarik garis lurus pundaknya itu biasanya nabrak ke dagunya itu. Oh iya. Ya, nabrak ke dagunya itu. Lindu. Jadi lindu sangat panon. Ya, sangat dingkluk. Kemudian gelungnya juga kekar bundar gitu nyantut ke atas. Terus pundaknya juga mikul itu tinggi belakang. Kemudian ada yang bilang tadi garis ini apa jari kaki ini kalau ditarik ke atas itu melebihi melebihi hidung. Iya, betul. Nah, itu. Jadi seperti itu. Iya. Seperti ini penampakannya. Walaupun di lapangan atau di kenyataannya nanti juga ada mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Kalau bukunya ini ya, Pak. Ya. Kalau di buku ini, Pak. Nah, ini ada yang referensi ini. Ini juga saya belum tentu sepakat ada ya. Ini iya. ada lintang ini juga wayang modern ini, wayang baru ini kelihatan kayaknya jujutan ini. Jujutan mirip bedil juga, cuman dia ada ciri khasnya lungsen dari muka ini, rambut yang depan itu memang agak leleh ya. Iya. Tidak terlalu melungker bentuk bunder gitu, tapi agak mayuk ke belakang itu seperti itu. Ini kita tunjukkan ininya. Iya. Kemudian ini yang di bawah ini yang gembleng ini katanya dia bilangnya lindu panon, tetapi menurut tadi yang foto yang kita lihat dari keraton tadi ini ya sebenarnya kurang pas kalau dibilang. Beda ya. Jadi perbandingannya seperti ini ya. Mungkin ini yang klasik ya. Iya, klasik itu. Jadi lebih cenderung dingkluknya tuh agak ekstrim ya. Iya. Kalau ini akan ada masih muka mendongaknya masih ada sedikit. Iya. Itu seperti itu. Jadi di lapangan kadang-kadang berbeda ya. Iya, berbeda. Ikut panon. Kalau panon itu kalau orang Jawa Barat biasanya tahu. Panon itu mata sebenarnya. Mata. Ya. Oh. Jadi kemudian orang nyebutnya lindu panon kok meripat marake horeg piye. Maksudnya itu konon dulu itu jadi bergetarnya lingkungan itu disebabkan karena kekuatan mata dari bimbanya ya, itu. Bimbanya itu. Wih. Jadi itu menunjukkan sedang emosi dia. Iya. Sedang menahan sesuatu sehingga bergetar. Konon katanya begitu. Jadi biasanya itu kalau dilakon di kerajaan itu misalnya pas Bima berhadapan dengan Puntadewa ya. Iya. Puntadewa itu kan cenderungnya orang sareh. Iya. Bahkan nyawa sendiri pun kalau mau dikasihkan. Sementara Bima itu orang yang mungkin bertolak belakang dari sisi itu ya. Dia menahan sesuatu tetapi tidak berani untuk bertindak karena tidak ada izin dari kakaknya. Jadi dia menahan sesuatu. Menahan emosi. Kok ngono piye? Nah, kuatenane wae kabeh disabari. Jadi bilangnya Puntadewa ora sah ngono dia Dimas Bima sing sabar sing sareh. Aku ya ora tidak dibalas dan sebagainya. Dia menimpan sesuatu sehingga mata itu menunjukkan sesuatu yang menggetarkan. Makanya disebut lindu panon. Konon begitu. Monggo kalau yang punya pendapat yang lain itu terserah. Ya, ini wondo apa ini, Pak? Lindu. Lindu ya. Hampir sama dengan lindu panon tadi. Oh, beda dengan lindu panon ya? Beda. Ini lindu. Mungkin dingkluknya sama ya, tapi ini jangkahnya mungkin tidak terlalu lebar. Iya. Ada yang bilang ini aslinya ini kecil, Mas. Lebih pendek dari ini sudah saya jujut. Mungkin 1 sentian. Iya. Mulai dari bangkean
sama kaki ini sudah saya jujur. Didudut sendiri ya, ya. Jujur sendiri. Biar ketok kelihatan lebih gagah gitu loh. Iya, ini. Walaupun sebenarnya dulu itu ya punya maksud, jangan kenapa begitu itu jangan. Ini saya duduknya sedikit-sedikit jadi supaya nanti nggak wondonya hilang gitu ya, ceritanya gitu. Jadi masih tetap ini wondo lindu. Cuman ketika dulu masih kecil itu ada yang bilang ada wondo lindu Bambang. Lindu Bambang ya? Lindu Bambang. Bambang itu kan kesannya kan kecil. Lindu Bambang ya, seperti itu. Wah, kalau sebaliknya ini ya Pak ya? Misal dulu dapat belaknya konon katanya dari Pak Bambang Suwarno. Dari Pak Bambang Suwarno ya belaknya? Nemu aja di kertas di tukang itu kok. Ini anak Bimo apik men. Wih, dari Pak Bambang tak tolong. Iya. Wayang HP ya. Jadi tak belak lagi ya. Halo Mas Chandra, ini Pak Bambang Suwarno. Ini wayangnya Lindu Bambang tak gawe. Ini ya. Lintang, badannya hitam. Badannya hitam ya tadi. Jadi kalau yang tadi yang saya katakan kan lungsennya tadi leleh tadi ini. Iya. Jadi yang biasanya kan lungsennya agak bulat, iya. Gitu ya. Ini kan cenderung lebih rebah gitu ya, rebah ke bawah. Seperti ini. Tidak terlalu bingklok, juga tidak terlalu tengadah. Nah, jadi posisinya itu manduk gitu ya. Biasa seperti ini. Ya, ini juga ada yang bilang terus kemudian ini Werkudara luwes ini. Werkudara luwes ya Pak? Luwes itu dalam mengertian dia dipakai dalam kondisi apapun fleksibel. Ya. Makanya ini biasanya ada yang versi badan hitam, ada yang versi badan di gembleng atau warna emas. Emas ya. Jadi orang bilangnya wah lintang ini diireng ya bergas, digembleng ya patut. Nah itu yang ciri khas dari wayang Bima Wondo Lintang. Busananya apakah juga berbeda ya? Hampir sama sih sebenarnya. Cuman memang kadang-kadang yang saya lihat itu kalau wayang yang hitam itu kebanyakan sandangannya nanti lebih cenderung dominan warna merah, Mas. Merah ya? Ya. Seperti ini misalnya tututnya ini. Ini kan apa itu senengnya? Sunggingannya ini, ceracapannya ini kan kita kasih emas. Iya. Jadi kalau wayang gawa gembleng itu biasanya divariasi hijau sama merah, hijau merah, hijau. Iya. Ini cenderung lebih banyak merah. Iya. Ini wondo apa tadi Pak? Wondo Lintang. Lintang ya. Jadi ini kan kalau yang sering untuk ucapan Mbah Narto Sabdo dulu kan nyondro Werkudara itu meregembeng kayak lintang, mau sekti. Nah, ini. Oh iya. Oh seperti gumamannya seperti bintang Bima Sakti. Bima Sakti sendiri yang kan jumbo ya di pengertian orang Jawa itu kan lintang Bima Sakti berarti kan menunjuk kepada satu bintang ya. Kalau di kita kan ilmu pengetahuan kan yang Bima Sakti kan galaksi. Ya, galaksi. Bukan satu bintang tapi satu galaksi. Ya, satu galaksi. Menyeluruh. Rumpun bintang. Ini mau dibilang apa? Mau dibilang lintang juga monggo. Mimis bukan ya? Mimis bukan. Ini cenderungnya lebih gemuk ya ini. Iya. Kalau mimis itu lebih singset lah. Singset lagi, langsing lagi. Langsing. Nanti ada kita sebutnya misalnya yang ini mimis ini. Mimis. Ya, ini yang lebih langsing ya. Lebih langsing, mukanya ini kan agak mendongak ini. Iya. Oh iya. Ini badannya kan kelihatan tidak terlalu ini, misalnya ini bekelnya apa itu perut ini, kalau ini sedang agak melentus gitu ya. Iya. Kalau ini kan agak gemuk, ini agak teratas gitu ya. Jadi kesannya itu singset lah. Iya. Kalau yang Wondo Mimis itu. Lebih langsing lagi. Lebih langsing. Ini kalau orang sepintas itu ya tuh podo bae. Iya. Saya juga tidak bisa membedakan itu, Pak. Sepertinya tidak nyandak ilmu saya ini. Makanya ini kan ada yang bilang tuh wayang itu kan abstraksi ya. Nah, jadi untuk lukisan tuh untuk memahami lukisan abstrak itu lebih susah daripada realis itu. Kalau lukisan Pak Pandi barang itu kan cenderung ekspresionis. Aut-autan piye ya. Tapi ya itulah. Wayang itu juga ekspresif sebenarnya.
Jadi nanti jika ada perbedaan pendapat, Ya, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Nanti monggo bisa aja. sharing. Masing-masing bisa ngasih narasi kira-kira Ya. kenapa disebut ini, kenapa Ya. disebut ini bisa. Ini Kalau ini apa ini Pak? Ini sebenarnya saya dulu merubah kitab yang sebelumnya ada ini namanya Wondo Gurnat. Gurnat ya. Lebih gemuk ya? Ya agak gemuk, kemudian ini apa itu jangkahnya itu pupunya itu malang ya. Oh lebih jangka. Malang nih ya jaraknya dari sini ke sini lebih. Iya. Jangkanya termasuk yang belakangnya itu kan ya, agak meleset jangka. sedikit, yang depan juga agak ke depan. Gurnat ya. Ekspresif ini gurnat ya seperti ini. Awalnya dulu orang nyebutnya bukan gurnat, Pak. Nah ini kan saya bilang itu masing-masing orang bisa berbeda persepsi ya. Betul. Dengan alasannya masing-masing. Ya. Di awal ketika ada saya lihat ini dulu wayang ini babonnya ya. Konon babonnya dulu dari Klaten, Mbah Manggisan. Oh, Mbah Manggisan. Belum ketemu orangnya. Mungkin orangnya udah nggak ada ya. Iya. Tapi bagi teman-teman yang di Klaten mungkin sudah familiar, apalagi yang kerabat dalam Mbah Manggisan. Mbah Manggisan. Siapa saya kurang tahu. Monggo yang tahu kasih komen. Oh, Mbah Manggisan jenenge si Ang. Ya. Nanti komen ya yang tahu. Biasanya dulu kalau Mbah Manggisan itu ada dikasih tanda bubuk manis itu di sini. Di pelemahannya itu ada biasanya. Paleman, tandanya pelemahan berbentuk di apa depan, ya? Pelemahan di depan atas gitu biasanya ada bubuk manis. Oh iya, yang bubuk manis itu seperti bubukan tapi yang dikasih apa? Dikasih bentuk wajik di tengahnya itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi untuk ya, penanda untuk ya. Penanda. Dan itu kan agak aneh ya, agak tersamar gitu. Iya. Kalau enggak dekat gitu enggak tahu. Iya. Cuman bubuk manis kan cuma kecil sekali, cuma Iya, di sini kecil. ini. Kalau sekarang ada yang misalnya penata saya itu ada yang kasih hubungannya di bagian piling-pilingan sini. Oh nek mengenai tatane Mas Budi, halo Mas Budi. Halo. Budi dari Manyaran itu Iya. punya ciri khas dikasih bubuk manis di sini. Ada lagi yang dikasih tanda panah gimana gitu ya. Mbah Manggisan dulu kalau katanya dikasih bubuk manis di pelemahan di depan. Penanda. Waktu pertama saya lihat wayangnya itu ketika saya perlihatkan di salah seorang empu di daerah Manyaran sana. Itu kanan bilang katanya ini Lindu Panon nih. Iya. Lindu Panon lah. Kalau saya kan waktu itu masih muda ya. Ikut aja lah. Lindu Panon wah kata ya manis Lindu Panon. Terus saya buka buku-buku ternyata ya ada masuknya karena tadi ini ujung jari ini kaki kalau dari ke atas tuh lebih hidung ini lebih hidung. Kalau itu masuk akal kalau dengan alasan itu ini Lindu Panon. Jangkahnya itu pupunya malang begini. Iya. Tapi dengan muka yang itu tadi ciri khas dari Lindu Panon tadi mendungkluk dingkluk tadi dan dagunya itu terpotong oleh garis. Iya. Enggak tadi tidak masuk akhirnya kan? Iya. Nah, saya kasih tahu di salah seorang jalan di Kartosuro ini dia bilang ini bukan anu mas ini bukan Lindu Panon ini. Iya. Yang namanya Gurnat itu ya inilah. Oh ya wes gitu. Jadi ini satu wayang dari empu yang berbeda orang namanya berbeda. Kalau saya memang cenderung ke Gurnat. Bisa berbeda-beda ya Pak Jadi? Ya bisa berbeda. Jadi termasuk juga karena persepsinya pengalaman atau siapa yang mengasih ini kan. Asal bisa ngasih alasan yang ini. Apalagi punya referensi ya. Iya. Ini Wondo semacam style ini ya, ya style ya. Ya stylenya pas kemudian, perang. Gimana? Saya mendapatkan Bima yang Wondonya sama, tapi dari empu yang berbeda. Oh iya. Cuman saya melihat memang kayaknya kok lebih serem gitu, lebih galak gitu. Tapi posisinya masih dingkluk kayak gini. Dan saya punya ide gimana ya kalau muka seserem ini kita bikin yang agak mendungak gitu ya, kelihatan sangar. Akhirnya saya paksa bikin. Iya. Jadinya seperti ini. Oh iya. Jadi dulu aslinya wayangnya dingkluk. Di Pondok Gurnat tadi. Agak aneh ya. Kemudian saya ini dongakkan ini mukanya. Nah, ini ekstrim lagi. Jadi kalau
Oh iya, dagunya ini berbeda masih ya Pak ya. Garis apa? Garis pundaknya itu kalau ditarik ke depan ini masih nyerempet Iya. woknya ini. Kalau ini udah sama sekali terpisah. Jadi kesini Iya. gitu Oh, terpisah, jaraknya, betul. Jaraknya jauh dari pundak. Tidak nengluk tapi ndangak. Saya bilang wah ini sudah sangar gitu ya. Iya. Berdasarkan angan-angan Iya. sendiri saya bikin. Nah, ini mungkin yang ngasih wondo juga saya sendiri kasih wondo apa ya, wondo apa. Iya. Dan bebas-bebas saja ya Pak ya, kalau Bebas-bebas sekarang aja. berkreasi kan. Aneh ya, orang berkreasi itu ketika hidupnya sudah sedikit menguasai atau mengetahui hal yang Iya. agak detail gitu. Seperti juga orang, walaupun saya tidak mengakukan saya yang benar-benar sudah tahu benar ya, cuma Iya. diwanek-wanek kayak diwanek-wanek kayak. Cuman kalau misalnya di bidang kesenian karawitan misalnya, orang ngendang dan sebagainya, itu kalau udah pinter tuh kalau mau dikembangkan kemana-mana Iya. kan Bisa. tapi kan sudah menguasai Dasarnya. teknik dasarnya Ya. dulu, teori dasarnya udah. Betul. Tapi kalau orang baru belajar kok, Nah. diri kan jadi lucu. Betul. Apalagi nanti yang dengar orang-orang yang sudah Wah, tahu iya. gitu. Kayak ngendang apa kayak Hai. ngendang wayang apa ngendang riak. Nah, bukan kok ngendahkan riak, kan punya Iya. genrenya diri sendiri. Ah. Nek riak itu kudu ngono, nek wayang kudu Iya. ngene. Itu. Jadi sekali lagi saya tidak merasa mumpuni di bidang ini, tapi ya bahwa apa itu nekat aja seperti ini, jadi seperti ini. Iya. Dan kebetulan ada yang suka atau bahkan jalan ini kok anunya betul gitu. Iya. Kali, nah, jadi ini akhirnya ya sudah berulang kali saya bikin nih, mungkin sudah 4 kali atau berapa. Bermula dari angan-angan tadi. Iya. Konon katanya kemudian lihat di wayang-wayang lawas, di foto lawas itu ada yang keraton, mana yang mau dilakukan itu seperti ini. Kita ambil hasilnya ini dulu sunjungannya juga polengnya tidak serumit ini. Iya. Biasanya wayang-wayang Bima yang lawas itu biasanya polengnya juga paling cuma kotak-kotak biasa saja. Iya. Hitam putih. hitam putih. Kalau ini lebih aneh ya. Kemudian Ada kalau sekarang kan permintaan. modelnya kan hitam putih, terus kemudian masih dikasih kembangan di dalam-dalamnya gitu. Kalau dulu lebih sederhana sebenarnya. Iya. Yang penting kan ekspresinya kedapat. Ini mungkin sudah 2 kali ini saya bikin. Iya. Yang saya bikin pertama dulu pesannya Mas Anter. Mas Anter. Mas Anter Asmoro Tejo. Iya. Semoga Halo, melihat. Mas Wokos yang sini. Iya. Saya tunggu Mas Anter. Siap. Wah, Monggo dulu sini. pelanggan lama Monggo. ini. Dilarisi Mari melih. mesra lagi Mas Anter. Monggo dilarisi melih nih. Seperti ini. Gimana ini ada kembarannya di sini. Ya kalau nuruti macam-macam wondo sih kan kadang-kadang untuk Klaten sendiri ada Iya. wondo apa itu di Ada Paman khasnya itu sendiri. artinya ada wondo sagem. Eh, Saya malah belum tahu tuh wondo sagem itu ciri khasnya seperti apa, saya Iya. belum tahu. Yang saya tahu tadi bentuk-bentuk mengambil dari nama-nama senjata tadi, Iya. ada mimes, ada gurnat. Gurnat itu dari kata granat, ada jagur dari Kiai apa tadi? Kiai Meriam tadi. Yang meriam. Meriam. Terus kemudian ada wondo bedil, dan Bedil. itu kan dari nama-nama itu. Kemudian ada lindu, ada Lindu, lindu lindu panon, panon. ada mimes, Mimis nih. ada bambang. Wih. Ada sejarahnya tadi ya Pak? Ya, itu Historinya. masing-masing ada sejarahnya. Jadi Betul. misalnya kalau di Jogja dulu ada misalnya Gatot-Kaca Surabaya. Wih. Surabaya apa waktu itu karena beliau ya salah satu wayang yang khas itu, kemudian beliau pas anjang sana ke Surabaya, pas pulang itu wayangnya pas jadi. Oh gitu. Gue tetenger, aku baru mulai ke Surabaya. Gatot-Kaca ada jenenge Gatot-Kaca Surabaya. Surabaya. Nah, itu saya ngasih tahu Mas Radio Harsono itu yang dari Iya. Mundilan. Halo Mas Radio. Iya. Salam sehat selalu. Iya. Monggo rawon yang Sundaan meneh. Wah, Iya. udah lama nggak dikunjungi. Silaturahmi lagi ya Pak ya. Ya kira-kira untuk wayang itu aja dulu. Iya. Mungkin lain kali nanti kalau ada Request lagi. tambahan lagi Iya. besar. Dulu ada pernah teman dalang yang Kartosuro tadi bilang, Mas, nek bikin yang seperti ini iso ora, Mas? Ya bisa aja, tapi ya kudu sabar, kudu sabar. Sampai sekarang mungkin udah puluhan tahun belum Iya. ada dijadikan. Sampai nulis aku sebenarnya berpulang wayang ora tadi. Oke. Ya, iya. Bapaknya Mas
Panjang Raharjo, halo Mas Panjang Raharjo. Mbak siapa melihat itu? Yang penyanyi keroncong juga itu Mbak Endah Laras. Oh, Mbak Endah Laras, ya. Seniman itu keroncong. Masih berkarya enggak saat ini. Ya. Terima kasih Pak Ernot Sarwani untuk ilmunya, untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk sedulur semua di Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya Pak Ernot Sarwani. Terima kasih. Sama-sama.